melakukannya lupakan. Setelah melakukan kebaikan lupakan. Setelah melakukan kebaikan karena lupakan. setiap yang kebaikan yang kita lakukan itu, berarti kita harus ikhlaskan. Dia membantu nih, cuman dia kepengen dapat iming-imingnya, bukan ikhlas membantunya. Kayak buat yang punya moral yang baik, etika yang baik, adab yang baik. Berpura-pura gitu mau melakukan kebaikan. Ini ada yang membantu tidak ikhlas, ya hasilnya dia juga. Oh ya jadi begini. Iya. Pokoknya setelah melakukannya lupakan. Setelah melakukan kebaikan lupakan. Setelah melakukan kebaikan lupakan. Setiap yang kebaikan yang kita lakukan itu, berarti kita harus ikhlaskan. Jangan pura-pura melakukan hal kebaikan, tapi dia diiming-imingin, ada iming-imingnya. Sama melakukan kebaikan tuh banyak mendapatkan kepengenan iming-iming, iming-iming gitu. Yang melakukan kebaikan di dunia ini. Parah. Cuma kadang-kadang sekarang tuh dia membantu nih, cuman dia kepengen dapat iming-imingnya, bukan ikhlas membantunya. Iya. Ya kalau misalnya orang yang cerdas bisa lah berpikir gitu ya. Iya, makanya kan saya sering mengatakan bahwasanya jika kita memiliki niat baik untuk membantu orang lain, tetapi ingat harus dilandasi dengan kebijaksanaan, jangan sampai orang lain jadi korban. Betul. Tapi kan di zaman digital ini ada beberapa lah begitu ya kan, kebijaksanaan itu seakan-akan tuh nggak jadi bijaksana. Jadi Tidak sini akhirnya kita jadi korban. Parah. Bisa juga Elmi. Ibu Sisi ini tahu nggak sih masalah awalnya gimana? Nomor telepon Elmi aku kasih ke dia ya, si Irama ya. Irama itu yang mau meliput. Berarti di sini kata Agus, Tenovi Densu tidak tulus untuk membantu si Agus ini. Oh Pak, jadi apa lagi? Tanya apa? Tanya apa lagi? Nah, selain sebagai warga yang punya moral yang baik, etika yang baik, adab yang baik yang ibu lakukan kemana-mana sekarang memberi bantuan, kan nggak terekspos tuh ya. Iya. Kira-kira dengan tidaknya terekspos itu tuh gimana ibu? Nah itu dia, jadi sebenarnya memang sejatinya ya era digital ini bermanfaat untuk hal-hal yang betul-betul membawa dampak sangat baik buat diri kita sendiri maupun orang lain. Satu contoh ya, pada saat saya tahun 2004 ya, itu di bulan September saya menyebar 5.000 sembako untuk memenangkan tokoh kesayangan kami untuk menang di Pilpres gitu ya. Jadi 5.000 sembako itu saya sebarkan seluruh wilayah DKI ya, dengan harapan menegak kebaikan ya, manfaatkan juga ya, kita juga nggak terlalu nggak terlalu berpura-pura gitu mau melakukan kebaikan. Iya, yang penting kebaikan. Iya. Berpura-pura melakukan kebaikan. Iya. Tidak baik ya. Nah akhirnya dengan menyebarnya 5.000 sembako di seluruh wilayah DKI, kan tahu sendiri ya, Jakarta itu kan, DKI itu kan dengan jumlah penduduk yang terbesar di Indonesia sebagai kota terbesar. Jadi dengan menyebarnya itu ya dampaknya otomatis ya didukung dengan dampak-dampak yang lain yang akhirnya yang kami bisa menjadi presiden pada saat itu. Dan itulah kalau kita mau benar-benar tulus itu ya. Iya betul ikhlas aja. Ikhlas ya. Jadi hasilnya puas. Iya. Ini ada yang membantu tidak ikhlas. Iya. Jadi hasilnya ini juga. Oh ya jadi begini. Iya. Benar. Dan satu lagi akhirnya pada saat kami istilahnya diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin Indonesia, saya kebetulan dengan teman-teman artis lainnya yang pada saat itu ya itu menjadi ambasador Kementerian Lingkungan Hidup yang artis. Guys, ini live terbaru dari Agus, dan live ini tepat pada saat Denny Sumargo dan juga Bang Geri menyerahkan donasi kepada para pengungsi di NTT. Kok bisa kebetulan gitu ya live-nya bersamaan? Sebelum live sepertinya sudah ada konsep. Maksudnya topik apa yang akan dibahas pada saat live.
Sindiran pertama yang dilontarkan oleh Agus, bantu orang tapi nggak tulus, bantu orang karena ada niat terselubung, atau istilahnya ada udang di balik batu. Bantu orang karena ada iming-imingnya. Jadi si Agus menyindir seseorang yang membantu orang lain tapi tidak dengan tulus. Jadi dia bantu itu hanya sekedarnya saja, tidak ada niat, tidak ada ketulusan. Dia bantu dengan satu tujuan, untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Untuk Agus, Teh Novi itu sudah bantu banyak orang, dan Agus bukan orang pertama yang dibantu oleh Teh Novi. Kalau Teh Novi nggak tulus, nggak mungkin orang-orang yang sudah dibantu adem ayem sampai sekarang. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang bersuara, waduh Teh Novi bantu saya tapi ada niat jahatnya, ada niat terselubungnya, ada sesuatu yang diinginkan. Belum ada loh Gus, belum ada satupun. Baru saja di kasus Agus. Dan seharusnya Agus berpikir satu hal, baru kali ini ada di dunia orang buta, mohon maaf, yang malah dihujat. Biasanya orang tunanetra itu kan dikasihani, ada rasa iba, tapi khusus untuk Agus malah dihujat. Nah seharusnya Agus introspeksi diri, apa ya yang salah dalam diri saya? Saya kan jadi korban penyiraman air keras, kok malah saya yang dihujat, kok bukan pelakunya? Bahkan ada komentar dari netizen, mereka beramai-ramai mau mengumpulkan uang untuk membebaskan Aji. Seharusnya Agus berpikir di situ. Bukannya netizen itu nggak kasihan sama Agus, tapi sikap Agus yang akhir-akhir ini justru semakin ngelunjak. Kata-kata kasar, sindiran-sindiran kasar yang tidak beretika. Agus ngomong tentang etika, Agus ngomong tentang norma, tapi Agus sendiri tidak melakukan hal itu, justru sebaliknya. Jadi sebaiknya sebelum Agus membicarakan tentang norma, etika, terlebih dahulu Agus harus melakukan hal itu sebelum Anda ngasih tahu orang lain. Kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, live-nya itu terkonsep. Jadi sepertinya Agus sudah dikasih kisi-kisi pertanyaan. Nanti Agus bertanya seperti ini ya, nanti Ibu Sisi yang akan menjawab. Bu Sisi ceritakan dong pengalamannya waktu Ibu Sisi bantu orang tapi tidak diekspos. Nah, di sini kan sudah jelas kemana arah pembicaraannya. Ibu Sisi membantu orang tapi tidak mau diumbar di sosmed, tidak mau diekspos, tidak mau orang lain tahu, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi di sini Agus menganggap kalau bantu orang tapi diekspos itu artinya tidak tulus. Sedangkan bantu orang tapi tidak diekspos itu berarti ada ketulusan. Bu Sisi mendukung Agus. Ibu Sisi kan berkali-kali bilang, saya ada di pihaknya Agus. Secara hukum Agus benar, Agus tidak bersalah. Bahkan sempat kasih pesan juga kepada Teh Novi, kalau bisa yayasannya ada izinnya. Coba kalau nggak ada masalah gitu ya. Soal izin yayasan pasti tidak akan pernah dibahas. Yang dibahas pasti soal kebaikan dari Teh Novi. Ketika dikasih pertanyaan seperti itu, mulailah Bu Sisi menceritakan seperti cerita dongeng. Saya tidak tahu siapa yang memutuskan untuk live. Apakah dengan live para pembenci Agus akan berkurang? Oh, justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Karena setiap kali Agus live, ada saja statementnya yang memperkeruh suasana. Ditambah lagi adanya Bu Sisi. Seharusnya Ibu Sisi berada di pihak netral, menjadi penengah, bukan berat sebelah. Maka jangan salahkan netizen kalau berkomentar seperti ini. Apakah ibu ini tertarik dengan gambar apa itu? Kemudian Agus. Jangan salahkan netizen. Netizen bereaksi karena ada sesuatu hal yang membuat mereka bereaksi. Ibu ikhlas bantu Agus, mari kita lihat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, dan seterusnya. Apakah ibu ini masih setia bantu Agus? Semoga saja ibu setia dan tulus kepada Agus. Secara pribadi saya apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Sisi. Mungkin Ibu Sisi melihat si Agus ini yang menderita karena dibully sana-sini, disalahkan sana-sini. Dan menurut saya itu adalah tindakan yang sangat baik dari Ibu Sisi. Tapi saran saya, alangkah baiknya kalau Ibu Sisi berada di pihak yang netral, menjadi penengah.
Dan lebih bagus lagi, kalau Ibu Sisi bisa mendamaikan Agus dan Teh Novi, pasti Ibu Sisi akan mendapatkan Nobel perdamaian.